Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kehidupan di akhir tahun 2023 di bulan ke-12 bulan Desember. Mudah-mudahan amal kita di tahun 2023 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari evaluasi yang kita lakukan ada peningkatan dari tahun 2022. Harapan kita sebagaimana dari Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan di tahun 2024 kita jauh lebih baik, kita jauh lebih bahagia, kita jauh lebih beruntung. Karena itulah semangat spirit manusia yang hidup tumbuh berkembang menuju yang lebih baik. Maka mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, uswatun kita, teladan kita yang diturunkan kepada kita kitab suci Al-Quran sebagai barometer, panduan, pedoman apakah kita cukup bahagia di tahun 2023 dan kita bisa terus berbahagia dan tambah berbahagia di tahun 2024 hingga diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang akan kita kaji dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah di kajian kita di akhir tahun dengan tema Al-Quran Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat 69 sampai dengan 75 kita akan membahas. Kenapa kita membaca Yasin setiap Jumat? Agar kita tahu apa guna Al-Quran dan bagaimana kita menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk jalan menuju ridha Allah dan surganya. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kita mulakan dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsharun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang tanggung jawab kita yang akan kita dengarkan di akhirat dan bahwa hidup ini berakhir dengan kelemahan. Wa man mu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Bertambah usia kita bukan bertambah hebat kita, tapi bertambah lemah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak berpikir? Bagaimana supaya kita berpikir dengan baik, dengan jernih, dengan benar? Maka ayat 69 adalah jawabannya. Pikiran kita akan baik dan benar kalau disinari oleh Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar enak didengar, Al-Quran bukan sekedar meninak bubukkan kita, tapi Al-Quran adalah pedoman, panduan, peringatan, zikir yang jelas, yang nyata kemana hidup ini. Apakah di akhir tahun 2024 ini nantinya kita akan mengarah kepada surga, atau di tahun 2024 ini kita malah lebih buruk? Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah,
In huwa illa dzikrum wa Qur'anun mubin. Kami tidak mengajarkan syair, puisi, pantun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama bahwa Al-Qur'an itu ada isi syairnya, ada isi pantunnya, ada isi sajaknya, ada isi puitisnya. Tapi Al-Quran bukan untuk indah didengar. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua, wa ma yambaghi lahu. Bukan untuk keindahan sastra Al-Quran diturunkan. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Al-Quran itu adalah peringatan, pelajaran dan bacaan Quran yang mubin, yang nyata, yang clear, yang jelas. Artinya tidak ada abu-abu, hitam putih. Halal itu jelas, haram itu jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jalan masuk surga itu jelas, jalan masuk neraka itu jelas. Gak ada jalan gak surga, gak neraka. Kalaupun ada orang transit di antara surga dan neraka, tetap saja akhirnya dia akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Sekelir itu, sejelas itu panduan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau panduan hidup itu ragu-ragu, abu-abu, bagaimana kita akan menentukan arah hidup kita? Maka rambu lalu lintas itu jelas, warna putih, langsung tulisannya hitam atau merah. Supaya apa? Supaya dari jauh terlihat jelas. Atau warna biru dengan warna putih untuk fasilitas yang diberikan, supaya dari jauh jelas. Al-Quran pun merupakan panduan hidup kita agar hidup ini jelas, mau masuk surga atau mau masuk neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Al-Quran adalah petunjuk yang praktis, benar dan jelas. Kita akan mempelajari sebentar lagi bagaimana praktis, bagaimana mudahnya, bagaimana jelasnya. Liunzira man kana hayya. Yang pertama, Al-Quran itu adalah peringatan, inzar bagi mereka yang hidup, bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, bagi saya. Ini bukan kitab suci orang mati. Terkadang kita baca Quran kalau ada kematian, baru sibuk di mana Al-Quran diletakkan dan itu dipinjam dari BKM untuk membacakan Yasin. Tidak Bapak Ibu, Al-Quran pedoman hidup untuk mereka yang hidup. Hayya. Wa yahiqul qawlu 'alal kafirin. Dan lebih dahsyat lagi, Al-Quran berlaku tidak saja bagi yang beriman, yang kafir pun perlu baca Quran. Lihat. Ya, karena apa? Supaya tidak ada argumentasi bagi yang tidak beriman. Kenapa saya disiksa di neraka? Gak ada alasan itu lagi. Karena Al-Quran sudah diturunkan. Saya belum baca. Ya kalau belum baca salah sendiri. Kenapa gak mau baca Al-Quran? Tapi yang jelas, yang penting Al-Quran sudah diturunkan. Sama seperti dengan peraturan di Pelindo ini. Peraturan turun. Bapak mau baca, bapak nggak mau baca. Kalau sudah turun peraturan, maka diberlakukanlah itu secara umum. Sebagaimana kita baru beli sepeda motor atau mobil. Kita baru beli. Tetap saja aturan main yang sudah ada berlaku di rambu-rambu lalu lintas tetap berlaku. Lampu merah kita terobos kena tangkap. Kemudian kita punya alasan, saya baru beli mobil, saya nggak tahu bahwa lampu merah itu saya nggak boleh saya nggak boleh jalan dan harus berhenti. Tidak, saya tetap saja Pak polisi menilang. Karena apa? Tidak jadi alasan ketidaktahuan seseorang tentang pedoman peraturan hidup berlalu lintas. Begitu juga lah hidup yang sekali ini. Wa yahiqul qawlu 'alal kafirin. Maka yang kafir pun perlu baca Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika saya berada di Turki, masjid-masjid Turki itu membagikan Quran.
dalam berbagai bahasa dunia. Banyak, ada 20, saya ambil 3 Al-Quran. Menariknya tidak ada bahasa Arabnya. Terjemahan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Supaya apa? Supaya mana tahu tamu yang berwisata ke masjid-masjid di Turki itu membaca Al-Quran dan mendapatkan hidayah sesuai dengan spirit semangat Allah, wa yahiqqul qawlu alal kafirin. Kalau orang menolak kebenaran dan iman setelah diberi nasihat dan peringatan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang sengaja membangkang itu adalah sah. Sah di dunia, sah juga di akhirat. Tidak tahu, tidak menjadi alasan kenapa dia dihukum. Inilah dia pelajaran yang kita dapat dari Al-Quran yang kita baca dari surat Yasin di ayat 70 pada hari ini. Selanjutnya, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Allah memberi sampel bagaimana hidup ini menjadi sukses belajar dari hewan ternak. Tidakkah kita melihat, tidakkah mereka melihat bahwa Allah lah yang telah menciptakan hewan ternak untuk manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai detik ini yang namanya ayam bebek itu bertelur, dan sapi itu, lembu itu, kambing itu beranak. Kalau memang manusia hebat, coba rubah ayam beranak, sapi bertelur. Nah, bisa enggak? Bisa enggak? Coba kita rubah. Namanya manusia super. Enggak bisa. Manusia ini canggih. Dulu kita masih pakai zaman mesin ketik. Kemudian pakai komputer besar. Sekarang pakai laptop atau bahkan tablet. Tapi tetap hewan ternak itu dari dulu kayak gitu aja loh. Enggak ada perubahan. Siapa yang buat ini stagnan, ini berubah? Kecanggihan ilmu pengetahuan manusia luar biasa tingginya. Hewan ternak begitu-begitu saja. Walaupun ada genetika perubahan, percepatan yang dilakukan, penggemukan, tapi tetap saja sapi dari dulu ya begitu-begitu saja. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur itu. Tidakkah mereka melihat kami, Allah yang menciptakan hewan ternak untuk mereka, sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Bapak Ibu, sampai detik ini kita hanya bisa memberi makan hewan ternak dengan penuh gizi supaya sehat dan gemuk. Tapi kita tak bisa merubah sapi bertelur, ayam beranak. Gak bisa itu. Atau ayam sebesar sapi, sapi sebesar ayam. Gak bisa itu. Kita cuma bisa memberi saja makan dan akhirnya besar. Terkadang kuasa Allah bercerita lain. Hari ini mau panen, besok mati mendadak, itu ayam. Bisa enggak? Bisa. Allah yang menciptakan itu. Maka menjadi pelajaran kepada orang yang beriman untuk kembali kepada Al-Quran. Sehingga ketika gagal, dia belajar banyak dari kegagalan. Tidak sekedar cukup berilmu, tapi juga harus beriman. Tidak sekedar cukup beriman, tapi juga harus berilmu. Maka jika manusia buta terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, setidaknya mereka dapat melihat benda-benda hidup yang begitu bersahaja. Hewan ternak, ya kan? Begitu besar manfaatnya dan mereka terima sebagai rahmat dan karunia Allah. Seharusnya kita melihat, bersyukur pada Allah. Inilah yang diinginkan oleh Al-Quran di akhir tahun 2023 menuju tahun 2024. Anta turid wallahu yurid wallahu fa'alun lima yurid. Kita mau, Allah mau, yang jadi kehendak Allah juga. Tapi di sisi lain tetap aja ada spirit manjadda wajada, yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kita akan menemukan itu pada ayat berikutnya. Wa zallalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Kami menundukkan hewan ternak itu. Sebagian bisa kita tunggangi walaupun badannya besar. Gajah bisa kita tundukkan.
Ular terkadang bisa kita tundukkan, tapi ada ular yang nggak bisa ditundukkan oleh manusia. Kok bisa? Ada pawangnya, ya kan? Wa minha ya'kulun, di antara hewan ternak itu ada yang bisa kita makan. Ini merupakan tanda kekuasaan Allah bagi manusia yang panduan hidupnya jelas tegas ada pada Al-Qur'anul Karim. Allah menganugerahkan segala berkah atas kafir dan muslim. Seluruh manusia mendapatkan keberkatan hidup, tapi yang kafir membuang muka dari pemberi semua itu. Sayangnya ada orang tak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau bisa dikatakan orang kafir berhasil karena menjauhkan diri dari Allah, maka itu adalah istidraj, ujian cobaan bagi dia. Diberi fasilitas bertambah kafir, ada dua gendangnya. Memberi kesempatan untuk bertobat atau bertambah jauh untuk siksanya menjadi lebih berat. Dia lari mengejar angan-angan kosong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika tahun 2023 kita melihat kesuksesan hanya dari segi materi, rugilah kita. Angan-angan kosonglah itu. Dan begitu juga jika kita isi di tahun 2024 tetap dengan pencapaian materilah lambang kesuksesan, angan-angan kosonglah itu. Maka yang diperlukan berikutnya apa? Kembali kepada Allah, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Maka kita menemukan ketika manusia berada di dunia pertanian, peternakan, dia banyak berharap kepada Allah, lebih damai. Dan ketika kita berubah kepada masyarakat 5.0, masyarakat yang serba digital, yang serba canggih, yang lebih akurat, seharusnya apa yang terjadi? Seharusnya lebih bahagia. Tapi kenyataan tidak demikian. Bertambah hebat kecanggihan manusia, bertambah hebat robot, yang terjadi adalah manusia tambah banyak putus asa, bunuh diri, dan itu adalah fenomena yang tidak selaras dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Ujung-ujungnya apa? Kekafiran. Jauh dari Allah adalah musibah, angan-angan kosong yang dikejar tapi fata morgana. Maka walahum fiha manafi wa masyarib afala yashkurun. Allah beri manfaat yang banyak dari hewan ternak. Kulitnya bisa dibuat gendang, bisa dibuat sepatu, bisa dibuat jaket. Dagingnya bisa diambil untuk makan kita, energi kita. Air minumnya bisa dijadikan susu yang memberikan sumber energi bagi kita. Allah cuman cukup satu sebagai pedoman panduan bagi kita umat Islam. Afala yashkurun. Ayo syukuri nikmat Allah. Ayo beribadah, beriman kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedihnya bangsa Indonesia yang begitu luasnya daerahnya, kita hari raya haji atau hari raya kurban masih impor daging. Ya, negara yang begitu subur ini untuk daging kurban saja tak terpenuhi. Daging bulanan saja pun masih minus. Ini negara mayoritas muslim yang penduduknya tidak begitu sejahtera, yang peluang kerjanya besar, tetapi tidak mensyukuri nikmat Allah menjadi tidak sejahtera. Jadi syukur di sini bukan sekedar beribadah kepada Allah, tapi fasilitasilah rakyat supaya menjadi masyarakat peternak, menjadi masyarakat petani, yang menurut statistik sekarang petani di Indonesia berusia 50 tahun ke atas. Begitu juga peternak. Generasi mudanya nggak mau turun. Padahal Allah menjamin rezeki. Jika gagal, ya bagian dari bersyukur adalah
mengambil pelajaran yang terbaik supaya tidak menjadi manusia gagal terus-menerus. La in syakartum la azidannakum, bisa bersyukur akan bertambah pengalaman, bertambah keterampilan, bertambah rezeki, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Qur'an sebagai petunjuk. Tidak saja dia dekat kepada Allah, tapi juga mensejahterakan, memakmurkan manusia. Al-Quran begitu inginnya, tidak saja akhiratnya bahagia, dunianya juga bahagia. Seharusnya begitu. Jangan taunya masuk surga biar menderita di dunia. Islam doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Di akhirat bahagia, di dunia bahagia, syukur adalah kata kuncinya. Nah, ini musibah bagi bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Kenapa kok kesejahteraan agak payah? Apakah yang non muslim itu dengan simsalabim mereka sukses? Tidak juga. Kerja mati-matian juga. Mensyukuri dalam arti positif, bukan syukurlah. Bukan, syukur itu kerja aktif, bukan kerja pasif. Maka untuk bersyukur tidak harus memiliki harta yang banyak dahulu. Maka orang-orang yang sukses dalam bisnisnya berkata, mensyukuri nikmat itu membaginya menjadi 30% untuk usaha, 30% untuk kehidupan, 30% untuk saving. Sekaya apapun jangan jadikan harta yang didapat 100% untuk usaha. Gagal, selesai. Jangan rakus, jangan tamak dalam bisnis apapun. Inilah makna syukur yang dipahami oleh mereka yang sukses. Sepertiga modalkan, kembangkan usaha. Maka tidak harus punya usaha uang terlebih dahulu. Manusia adalah makhluk yang sangat kaya. Ada relasi. Kekayaan tiap individu manusia itu triliunan. Anggota tubuh kita ini triliunan harganya. Jaga kesehatan. Ya kan, tidak harus ngoyo. Tahun 2024 dengan pencapaian yang luar biasa itu tetap saja harus melihat sisi-sisi bertambah sehat tidak di tahun 2024. Pencapaian materi oke, pencapaian finansial oke, pencapaian rohani juga perlu. Udara, ginjal, jantung, indera, otak, kesehatan, bimbingan Allah sebagian dari kekayaan yang luar biasa banyaknya itu. Tuan-puan yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, dua ayat terakhir, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. Sayangnya Bapak Ibu, menjadi pertanyaan yang menarik. Ada orang tak beriman kepada Allah lebih sukses daripada yang beriman kepada Allah. Itu bagaimana ceritanya? Pertama, dia tidak mensyukuri nikmat. Itulah dia jawabannya. Tak mensyukuri potensi yang ada untuk menambah kompetensi melalui ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Kemudian boleh jadi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya benar, kalau ilmunya benar, amal solehnya benar, tak ada kata susah dalam kamus orang Islam. Maka kalau dia tak beriman tapi belajar sungguh-sungguh, bisa jadi dia mendapatkan fasilitas dunia tapi tidak dengan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat 74 dan 75 ini dengan firman-Nya, wattakhadhu min dunillahi alihah. Sayangnya ada manusia yang menjadikan selain Allah itu sembahan dan mereka minta tolong kepada Tuhan yang palsu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun kita melihat bahwa Tuhan mereka itu palsu, yakin 100% mereka kepada Tuhan yang palsu itu. Dan sedihnya kita yang yakin dengan Tuhan kita, Tuhan yang benar, keyakinan kita nggak sampai 100% loh. Mana lebih bagus? Maka kita menemukan warga Chinese itu ya kan, tempat ibadahnya pertama cuma 1,5 meter kali 1,5 meter. Nah, begitu berhasil apa yang dia lakukan, dia buat tempat ibadahnya itu di mall yang dulu masih toko lah ya, waktu toko masih kecil. Begitu sudah jadi mall,
2 meter kali 2 meter tempat ibadahnya. Kalau dulu masih 1 buah, begitu kaya raya dia kasih 1 baskom itu makanan untuk sesajian. Itu Tuhan yang palsu loh menurut kita. Alihatan la'allahum yunsurun, tapi keyakinannya utuh 100%. Menjadi pertanyaan bagi kita lah. Maka kata orang, masa yang jual narkotika itu lebih percaya laris manis daripada kita yang jual yang halal. Yang haram saja optimis bisa kaya. Masa yang halal, aduh nggak mungkin lah saya sukses di tahun 2024. Siapa saya? Kalau sudah diri saja mengeluh tak bisa berhasil, bagaimana Tuhan bisa sporting kita supaya berhasil? Lihat, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. Sayang, sikap keras kepala itu membuat manusia mencari Tuhan selain Allah, tapi tetap Allah bantu selama dia bersungguh-sungguh loh. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Siapapun manusia yang bersungguh-sungguh akan bisa berada di atas, yang malas akan berada di bawah. Berimankah dia atau dia betul-betul tidak beriman? Kalau beriman bersungguh-sungguh, insya Allah tolong lebih dahsyat daripada sekedar berusaha tapi tak beriman. La yastati'una nasrahum. Mereka sesembahan itu tidak dapat menolong. Benar, patung tidak bisa menolong, Tuhan yang palsu tidak bisa menolong. Orang kafir itu mendapat pertolongan tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menolong mereka yang kafir? Karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hukum alam sunnatullah tetap berlaku, manjadda wajada. Siapapun yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Hanya saja bedanya dia hanya mendapat di dunia, tidak mendapat di akhirat. Maka di tahun 2023 sebagai evaluasi untuk kita melangkah di tahun 2024 adalah bagaimana sukses dunia, sukses akhirat. Sebaliknya daripada menolong, kepalsuan itu malah akan mengutuk. Maka bersyukurlah kita sudah bertuhan dengan Tuhan yang benar, ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama dari Pancasila. Tinggal bagaimana menumbuhkan keyakinan bahwa keberhasilan kita karena Allah. Tahun 2024 Allah juga menjadi Tuhan penyangga keberhasilan kita. Dengan demikian di waktu kita yang kurang lebih setengah jam pas, kita ambil kesimpulan Al-Quran petunjuk yang mudah dan jelas. Ya, bukti Al-Quran benar adalah kuasa Allah pada hewan ternak. Ternak dapat dimakan, ditunggang serta diminum dan memberi manfaat. Jangan sampai kita manusia lebih tidak bermanfaat daripada hewan. Hewan saja hidupnya sekali bermanfaat. Masa kita tak bisa memberi manfaat sedikit pun? Malu kita dengan hewan. Semua nikmat harus disyukuri, dan namun kita menemukan manusia yang kufur nikmat kepada Allah itu tak layak dicontoh. Dan menjadi pembelajaran, jika yang kafir saja bisa sukses, masa yang beriman kalah suksesnya dari mereka yang kafir. Kata orang yang begitu ekstrimnya, jika seseorang jual narkoba saja bisa kaya, masa kita jual yang halal tak bisa kaya? Wallahu a'lam. Kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator kita. Mana Ustaz kita? Silakan. Ya, Bapak Ibu silakan kembali yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
maknanya apa di sini? Apakah maknanya tersirat atau tersurat? Doa Nabi yang diajarkan Nabi supaya hidup fakir. Supaya hidup fakir. Fakir miskin. Ya, supaya hidup fakir. Karena ada doa yang diajarkan Nabi. Apakah itu tersirat kepada fakir di sini? Ini mungkin kalau maksud fakir itu kalau tersirat mungkin ya maksudnya supaya kalau tersurat maksudnya supaya kita di akhirat ini tidak sibuk bisa gitu. Tapi kalau maksudnya esensinya adalah fakir dalam artian mencari ibadah atau ibadah. Tapi kita seperti yang katakan tadi ya, kita terus berusaha sama tenaga untuk meraih kesempatan kita di dunia. Kita jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat 3 pertanyaan dan terima kasih untuk Bapak. Yang pertama, benar sekali bahwa manusia kafir itu menolak hidayah karena hidayah sudah ada dalam hitungan detik triliunan banyaknya. Jadi hidayah itu triliunan banyaknya dalam hitungan detik. Tiap hentakan napas itu hidayah loh. Nah, itu hidayah loh. Gak mudah loh kita bisa bernapas itu. Dan untuk proses tarikan napas dan mengeluarkan napas, berapa anggota tubuh yang harus bergerak, bagaimana dunia ini harus bergerak, itu cukup syarat untuk dapat hidayah. Gak mudah loh kita bisa bernapas itu kalau harus bayar. Dan ini merupakan satu contoh kecil. Belum lagi cerita tentang organ tubuh kita yang bergerak. Tahunya mahal ketika di rumah sakit lah. Bagaimana ginjal itu berproses ketika kita harus menyulingnya menggunakan alat bantu itu. Cuci darah. Wah. Itu hidayah loh. Alhamdulillah. Fungsi ginjal ada 2 pula itu. Rusak satu masih ada satu lagi cadangan. Wah, luar biasa. Jadi benar ada triliunan hidayah. Yang kedua, evaluasi kita itu tidak hanya akhir tahun. Ada akhir tahun, ada akhir bulan, ada akhir pekan, ada akhir hari. Islam itu adalah hari demi hari dan Islam sangat konsisten dengan hari. Ada janji Allah wal asri demi sore, wal duha demi duha, wal laili demi malam, wan nahari demi siang. Artinya apa? Muhasabatun nafsi itu setiap detik. Maka dalam Islam kenapa Allah bersumpah demi waktu sore? Supaya kita bisa evaluasi dari pagi sampai sore apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang kita persiapkan untuk esok hari. Jadi apa yang kita lakukan di kantor kita hari ini sangat islami. Sore evaluasi, pagi kita rencanakan, sore evaluasi, ada wadduha. Itu evaluasi, muhasabatun nafsi. Evaluasi harian, ada evaluasi mingguan, ada evaluasi bulanan, ada evaluasi tahunan. Kemudian pertanyaan, jadi kita sangat mendukung yang namanya muhasabah itu di akhir tahun, monggo. Kemudian pertanyaannya, Pak Ustadz, ini kan akhir tahun orang kafir, bukan akhir tahun orang Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini agama yang menentukan dia ibadah di situ. Perputaran bumi mengelilingi matahari tidak terkait dengan agama tertentu. Jikapun Islam akhirnya menggunakan hitungan ibadahnya berdasarkan peredaran bulan, ya kan? Hitungan Islam itu kan peredaran bulan. Itu juga bukan berarti Islam mendukung bulan, membenci matahari, tidak. Matahari dan bulan itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada agama menggunakan, Islam menggunakan hitungan bulan, yang lain menggunakan hitungan matahari. Bukan berarti kalender ini kalender mereka dan ini kalender kita, tidak. Ya kan? Maka disebutkan di dalam Al-Quran mengadopsi dua-duanya. Salah sumi'atin sinina wazdadu tis'a. Ya, penghuni Ashabul Kahfi itu tidur
selama 300 tahun plus 9. Kenapa? Karena 300 dalam hitungan Masehi, 309 dalam hitungan Hijriah. Jadi Al-Quran mengadopsi dua-dua. Karena yang menciptakan matahari Allah, yang menciptakan bulan Allah, yang menciptakan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nggak harus a priori, tahun baru orang kafir. Dari mana itu tahun baru orang kafir? Nggak ada. Tahun baru orang Islam. Kapanpun kita berhari raya, bertahun baru. Nah, maka kalau kita yang beriman ini muhasabah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kantor ini masih pakai kalender Masehi saya rasanya. Dan saya pun masih hafal kalender Masehi. Saya nggak tahu sekarang ini bulan Jumadil Ula atau Jumadil Tsani ini. Ya kan? Kalaulah ini menjadi kalender umat Islam dan sana kalender umat kafir, jadi kita habis itu kemudian mantasaba biqaumin fawa minhum, maka kita ini jadi kafir semua. Ini masalah ini. Ya kan? Dulu di pesantren saya itu buat kalender Hijriah. Tapi tetap saja ayah emak saya ngirim bulan sesuai dengan gaji ayah yang datang di awal hitungan Masehi. Ya kan? Gak connect juga. Maka benar sekali kata Bapak, silahkan muhasabatun nafsi di setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Bapak Ibu habis sholat kita muhasabatun nafsi. Tiap hari 5 kali kita muhasabatun nafsi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu muhasabah. Ada muhasabah harian, ada muhasabah mingguan, muhasabah bulanan, muhasabah tahunan. Kapanpun muhasabah oke lah. Apakah kemudian kita membesarkan agama orang lain? Sama dengan proses ibadah haji. Dulu di Sofa dan di Marwah itu ada patung. Maka turunlah firman Allah, inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamar fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Gak ada dosa tawaf keliling Sofa dan Marwah. Kenapa? Karena di Sofa ada patung, di Marwah ada patung. Orang Islam berpikir negatif. Kalau saya putar Sofa dan Marwah, saya nyembah berhala. Kata Allah tidak ada hubungan tawaf Sofa dan Marwah dengan ada patung di situ. Tidak ada hubungan orang menikmati hari hari raya mereka dengan 1 Januari. Nggak ada hubungan. Ini pemerintah kita memang 1 Januari kok dipakai. Gitu saja ceritanya. Maka kata Allah, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Ini bagian dari rutinitas kehidupan. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang tawaf antara Sofa dan Marwah, maka dia adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka muhasabah bukanlah sesuatu yang aib. Muhasabah adalah spirit semangat yang dianjurkan oleh Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo introspeksi diri sebelum kita dihisab di yaumil mahsyar kelak. Yang keempat terakhir, bagaimana pula dengan doa Nabi Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wa hsyurna fi jumratil masakin. Ya Allah, hidupkan kami miskin, wafatkan kami miskin, dan kumpulkan kami bersama dengan orang-orang miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak mendengar doa ini di Mesir atau di Timur Tengah, atau boleh jadi saya yang tak dengarnya. Kalau kita melihat membaca buku-buku pergerakan, diantara yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, malah di bukunya Daur Ruqyah wal Akhlaq fil Iqtisad Al-Islami, Norma dan Etika Ekonomi Islam, yang kemudian saya terjemahkan bersama dengan istri saya, maka kita menemukan dalam buku itu apa? Doa Nabi Muhammad, ya Allah berkatilah ya Allah wasi'li fi dari, ya Allah lapangkan rumahku. Bahkan disebutkan kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Nabi Muhammad itu menginginkan rumah yang luas, dan begitulah fakta dan realitanya. Nabi Muhammad memiliki rumah di daerah Masjid Nabawi itu. Di situ ada mungkin 10 rumah
karena istri Nabi ada kurang lebih 10 ya, dan itu kawasan yang luas di tengah-tengah kota Madinah. Doa Nabi agar rumahnya luas, dan begitu juga lah spirit semangat Nabi Muhammad berdagang kemana? Ke Syam, dan kemudian punya seorang istri Khadijah, pengusaha sukses dalam bidang ekspor impor. Jadi kalau ada orang mengatakan doa ini sebagai doa supaya kita menjadi miskin, maka benar kata Bapak, perlu dipahami secara lebih arif. Dalam hal, kata Safi Antonio, Nabi Muhammad menikahi Khadijah dengan maharnya 100 ekor unta. Berarti kan kaya Nabi Muhammad tuh waktu menikah dengan Khadijah. Jadi Nabi Muhammad bukan sekedar numpang hidup dengan Khadijatul Kubro, karena dia juga berdagang dan sukses dalam perdagangan. Nabi Muhammad sangat pandai beternak, karena dia sejak kecil sudah beternak. Dan digambarkan Al-Quran tentang ternak, bagaimana manusia menjadi hebat. Bahkan Nabi Muhammad pernah punya hewan ternak sampai ratusan ekor, dan dia sedekahkan kepada orang kafir. Wahai Nabi, kalau kau memang orang yang baik budi, dermawan, ku boleh ku minta semua ternak hewanmu ini. Kata Nabi Muhammad, ambil. Betul ini semuanya. Orang Arab Badui berkata sepanjang jalan, Nabi Muhammad itu dermawan, Nabi Muhammad itu memang orang baik, ikutilah agama Nabi Muhammad. Merepet dia sebenarnya. Ini semua dikasihnya. Rupanya karena dia pimpinan, semua anggota dia dikasih satu kambing, dibagi-baginya. Sehingga pada waktu Nabi Muhammad umroh Hudaybiyah, itu jumlah Islam masih 1400, masih tahun 6 Hijriah. Di tahun 10 Hijriah, haji pertama dan terakhir yang dikenal dengan Haji Wada, jumlah umat Islam sudah 100.000 dalam jangka 4 tahun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sukses. Dia memberi secara materi dan dia berkata-kata sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wah, berapa kali lipat dari 1400 menjadi 100.000 dalam jangka 4 tahun. Kalau Nabi Muhammad pengemis agak payah. Kalau Nabi Muhammad miskin, orang akan mencibir dia. Nabi Muhammad adalah orang yang putar otak bisnisnya luar biasa. Pedagang orang Mekah bertemu dengan pekebun orang Madinah, jadi itu barang. Maka benar sekali hadis ini, doa ini harus dipahami secara positif, karena di lain ayat, di lain sabda Nabi Muhammad berkata, nikmal malus soleh fil abdi soleh. Alangkah enaknya harta yang berkah di tangan hamba Allah yang soleh. Jadi bagaimana kita bisa menunaikan ibadah haji kalau kita tak punya rezeki? Ya kan? Bagaimana kita menutup aurat kalau kita tak punya baju? Bagaimana kita bisa berberi, membayar zakat kalau kita tak bisa memberi orang? Maka tetap saja dalam Islam ada namanya jihadun maliyah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian bagi yang bertanya. Sudah ya. pas dan orang berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma jalil Qur'an al-azim rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran tempat terbaik di dalam sanubari kami, wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami, wa jala ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman,
wa zayyinhu fi qulubina hiasi ia di dalam sanubari kami wa karrih lainal kufra wal fusuq wal isyan jauhkan kami dari kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan wa ja'alna minar rasyidin jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dengan memilih iman dan menjauhi kekafiran. Allah maj'al jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.